Shalom, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Lentera Malam, pujian, doa, dan renungan bersama Jemaat Rantepao. Pada malam hari ini, kita akan sama-sama dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Iye Panggalo dengan tema Roh Kudus Memberanikan. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita dan kita mulai ibadah kita. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu, hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat, Kau menolong yang penat, beri di jalan yang kelam hati anak-Mu tentram. Bila badai menderu, perdengarkan suara-Mu, hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang disiapkan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama dalam acara Lentera Malam dari Jemaat Rantepao pada saat ini. Beberapa bulan, mungkin 2 atau 3 bulan yang lalu, baru saya tampil lagi menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara melalui Lentera Malam pada saat ini. Saya sudah menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bagaimana karakter Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir dan maha mendengar, maha melihat. Dan saya juga sudah pernah menyampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Roh Kudus yang membuat kita bisa mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Juga saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang Roh Kudus itu menggembirakan orang untuk bercerita tentang imannya. Dan saya akan terus melalui Lentera Malam hari ini untuk menyatakan kepada saudara tema berhubungan dengan Roh Kudus. Tapi kali ini, kalau dulu sudah Roh Kudus melahirbarukan, Roh Kudus menggembirakan, malam hari ini saya akan menjelaskan kepada saudara dan kita merenungkan bersama-sama bahwa Roh Kudus itu juga
memberanikan orang percaya. Kita minta tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah, sampai Yesus datang kembali. Malam ini kami bersekutu dalam lentera malam. Kami tak berkuasa membuka hati dan pikiran kami, tetapi Engkau yang adalah Allah akan membuka hati, pikiran, dan perasaan kami untuk mengerti siapakah Engkau. Engkau adalah Allah yang memberanikan orang memberitakan Injil sejak rasul-rasul sampai hari ini, bahkan sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca atau saya akan membacakan. Saudara juga bisa membaca melalui Alkitab di tempat masing-masing. Bisa Alkitab buku, bisa Alkitab elektronik atau Alkitab di HP Android atau iPhone. Kali ini Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Kalau saudara sudah dapat, mari kita ikuti bacaan ini. Saya akan membacakan ayat 23 sampai 31 dari Kisah Rasul pasal 4. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sekarang sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goncanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Saudara-saudara, kalau kita pakai istilah mata rantai antara kenaikan Yesus ke surga sampai dia kembali lagi, kalau kita bicara tentang Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka mata rantai ketiga antara kenaikan Yesus ke surga dengan kedatangannya kembali adalah Roh Kudus itu sendiri.
Itu artinya apa? Sejak Yesus naik ke surga sampai Yesus datang kembali nanti, Allah yang menyertai kita adalah Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, siapa di antara saudara yang mendengar atau mengikuti Lentera Malam pada saat ini yang pernah dipenjara karena kriminal atau sesuatu yang lain? Tentu saja saya tidak berharap bahwa ada di antara saudara yang sudah pernah dipenjara. Tapi setidak-tidaknya siapa di antara saudara, ingat-ingatlah, yang sudah pernah melawat orang di penjara. Pernah? Pernah? Saya yakin banyak di antara kita yang tidak mau masuk neraka. Karena Tuhan Yesus mengatakan di Matius pasal 25 itu, kita itu mendapat tempat di dalam surga oleh karena melaksanakan firman Tuhan. Dan beberapa hal itu di situ dikatakan, siapa yang memberi makan kepada yang lapar, memberi pakaian kepada yang telanjang, yang melawat orang sakit, yang mengunjungi orang yang di penjara dan lain-lain. Jadi memang mengunjungi orang di penjara itu perbuatan yang mulia. Maksud saya itu salah satu yang menjadi syarat, kriteria yang Yesus sendiri berikan kepada orang percaya sehingga memang kita perlu untuk melawat orang di penjara. Tapi saudara-saudara, saya sebut penjara ini oleh karena saya mau menjelaskan bagaimana keberanian orang-orang yang dipenjarakan karena Yesus itu tidak diragukan lagi. Kalau bisa sedikit ingat kisah yang terjadi di dalam kisah pasal 2, pencurahan Roh Kudus. Dan bagaimana para rasul waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus dan melakukan hal-hal yang di luar sangkaan, dugaan orang banyak. Dan bahkan bagi rasul-rasul sendiri itu melampaui kemampuan mereka sendiri. Karena Roh Kudus turun atas mereka. Bisa berbahasa dengan bahasa yang tidak mereka paham. Petrus tiba-tiba bisa begitu berani berkhotbah menantang orang-orang Israel yang sudah membunuh Yesus. Dan bisa menyebabkan 3.000 orang bisa bertobat, dibaptis sekaligus. Mereka terharu, mereka berkobar-kobar mendengar khotbah Petrus yang menantang perbuatan mereka yang sudah membunuh Yesus. Kita lihat dalam pasal 3, bukan cuma seperti itu terjadi, tetapi rasul-rasul Yesus ini oleh kuasa Roh Kudus itu mereka melakukan begitu banyak hal yang mencengangkan. Salah satunya, karena memang salah satu hal yang dilakukan oleh murid-murid Yesus dan jemaat itu ialah mereka suka berkumpul dan berdoa bersama. Dan pada hari Sabat mereka masuk di bait Allah. Dan kita lihat di pasal 3 bagaimana Petrus dan Yohanes dan orang-orang lain masuk ke bait Allah. Dan di depan bait Allah itu menemukan seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan setiap saat orang membawa dia ke situ untuk meminta-minta sedekah. Tapi Petrus mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku kuberikan kepadamu dalam nama Yesus. Berdirilah. Dan memang dalam nama Yesus orang lumpuh itu berdiri dan selalu mengikuti rasul-rasul itu. Peristiwa sembuhnya orang lumpuh sejak lahir ini, saudara-saudara, benar-benar menggemparkan. Untuk sebagian orang yang sudah percaya Yesus, menggembirakan. Tapi untuk pemimpin agama Yahudi, itu menggemparkan, menakutkan, mengkhawatirkan. Dan karena mereka sebagai lembaga agama yang resmi, mereka menangkap Petrus dan Yohanes. Mereka masukkan ke dalam rumah tahanan. Tapi mereka tidak bisa menahan terus-menerus di dalam penjara, di dalam rumah tahanan Petrus dan Yohanes. Mereka harus mengadilinya. Dan salah satu atau lembaga satu-satunya di agama Yahudi yang menghakimi orang adalah apa yang disebut mahkamah agama. Atau biasa disebut sebagai Sanhedrin.
Mahkamah agama ini berkumpul, jadi di situ ada imam-imam kepala, para pemimpin agama, Yahudi, Saduki, Farisi dan lain-lain. Mereka mengadili Petrus dan Yohanes. Pertanyaan penting, ini kalau bisa lihat di Alkitab, pertanyaan penting yang mahkamah agama itu ajukan kepada Petrus dan Yohanes ialah, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Jadi para pemimpin agama Yahudi yang tertutup matanya untuk melihat peristiwa hebat menyembuhkan seorang lumpuh ini, mereka tidak tahu. Mereka pikir mungkin itu dilakukan oleh Petrus dan Yohanes sendiri. Tapi mereka bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa mana, dengan nama siapa? Dan saudara-saudara, tentu saja Petrus dan Yohanes tidak ragu-ragu menjawab. Kalau bisa lihat bagaimana cara menjawab Petrus waktu itu, dia sebut mereka sebagai, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Karena mereka lah yang mengadili. Di ayat yang ke-8. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena nama itulah, nama Yesus itulah, orang ini berdiri dengan sehat di tengah-tengah kamu sekarang. Lalu mereka diancam lagi dan seterusnya dan seterusnya. Dan Petrus dengan Yohanes masih menjawab begini, karena diancam dan dilarang untuk menyebut nama Yesus lagi. Petrus itu dengan tegas menjawab, pertimbangkanlah sendiri, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Kami taat kepada kamu atau kami taat kepada Allah? Begitu tegas jawaban Petrus dan Yohanes. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang sudah kami lihat, yang sudah kami dengar, yang sudah kami alami. Inilah bukan cuma saksi mata, bukan cuma saksi telinga para rasul ini, tapi betul-betul mereka mengalami siapakah Yesus itu. Sampai dia mati, sampai disalibkan dan lain-lain. Mereka mengalaminya. Dan setelah Roh Kudus turun, mereka mempunyai keberanian yang luar biasa untuk bersaksi tentang siapakah Yesus itu. Nah, saudara-saudara, sesudah diadili dan para pemimpin agama Yahudi itu tidak punya alasan untuk menahan mereka lagi. Mereka hanya mereka mengancam sekali lagi, jangan bicara lagi tentang nama Yesus. Melarang dengan keras untuk bicara seperti itu. Lalu mereka melepaskannya. Nah, saudara-saudara, mereka dilepaskan dari pengadilan. Waktu itu, jadi saya katakan tadi, jemaat mula-mula itu suka berkumpul. Dan setelah dilepaskan, mereka pergi ke saudara-saudara yang sedang berkumpul di situ. Itu yang tadi kita baca. Dan kepada saudara-saudara yang sudah berkumpul di situ, kalau bisa kita lihat jumlah sebetulnya sampai saat itu adalah sekitar 5.000 orang laki-laki. Itu ditulis di Kisah pasal 4 ayat 4. Sekitar 5.000 orang laki-laki sudah percaya kepada Yesus karena ajaran para rasul, khotbah-khotbah Petrus dan karya Roh Kudus itu menyebabkan 5.000 orang laki-laki sudah percaya kepada Yesus. Jadi mereka berkumpul dan Petrus Yohanes datang ke sana. Mereka bercerita bagaimana imam-imam kepala, para pemimpin agama mengancam mereka, mau membunuh mereka dan melarang mereka. Nah, saudara-saudara, kalau kita berkumpul sekarang sebagai jemaat, terus ada orang yang
dipenjarakan karena nama Yesus, datang bercerita tentang penderitaannya. Kira-kira kita mau buat apa? Kita sedih? Atau kita apa? Tidak cukup seperti itu. Jemaat mula-mula, kalau kita bisa lihat ini, di sini dikatakan ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Bahasa hari-harinya ya berdoa. Tapi saudara-saudara, kalau kata berseru itu banyak sekali dikatakan di dalam kitab Mazmur. Berseru itu tidak sekadar berdoa. Mereka itu dengan hati sebulat-bulatnya, dengan perasaan, dengan pikiran yang tertuju kepada Allah. Berseru mereka, karena mereka prihatin mendengarkan kisah bagaimana para hamba Tuhan, Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul lainnya itu dibuat, diancam, dan lain-lain. Jadi mereka merasakan itu sebagai sebuah pergumulan bersama, pergumulan jemaat. Jadi respons mereka ialah bersama-sama berseru kepada Allah, bersungguh-sungguh. Nah, saudara-saudara, dengan demikian apa yang penting di sini? Doa jemaat. Bagaimana jemaat menyerahkan masalah mereka bersama-sama kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh, berserah. Saya mau mengajak saudara untuk melihat baik-baik apa yang mereka doakan. Bagaimana doa mereka? Doa mereka dimulai dengan, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Nah, saudara-saudara, mengapa penting menyebut doa seperti ini? Alamat doa ialah Allah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Artinya pencipta alam semesta. Dengan doa seperti ini, saudara-saudara, jemaat ingin meyakinkan dirinya sendiri dan kita juga sampai saat ini bahwa masalah yang dihadapi oleh rasul-rasul yang berasal dari pemimpin agama Yahudi dan juga berasal dari pemimpin pemerintahan itu berat, tidak mudah. Tetapi jemaat kita punya Allah yang maha kuasa di surga. Ancaman sebesar apapun tidak ada apa-apanya ketika dibawa kepada Allah, pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, pencipta alam semesta. Mereka berdoa kepada Allah. Dalam doa itu mereka juga sebut tentang, oleh Roh Kudus Engkau sudah membuat bapa kami Daud untuk menubuatkan sesuatu. Apa yang dinubuatkan? Itu diambil dari Mazmur pasal 2. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Itu mereka kutip untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi sekarang itu sudah dinubuatkan. Jemaat tidak boleh heran. Itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan, oleh firman Tuhan sendiri sebelumnya. Lalu jemaat menyebut tentang sekarang sudah berkumpul di kota ini Herodes dan Pontius Pilatus. Sebetulnya bukan sekarang dalam arti pada saat ini, pada saat itu, tapi mereka menggambarkan, dalam doa mereka menggambarkan bahwa ada persekongkolan antara para pemimpin pemerintahan dan pemimpin agama untuk menangkap, melawan, dan membunuh Yesus, dan itu sudah terjadi. Nah, saudara-saudara, itulah yang mereka sampaikan kepada Allah, memperhadapkan Allah yang maha kuasa dengan para pemimpin yang juga berkuasa di dunia. Tapi sudah jelas bagi jemaat mula-mula, masalah mereka harus disampaikan kepada Allah. Dan saudara-saudara, saya ingin menjelaskan kepada saudara, ketika masalah besar disampaikan kepada Allah yang maha kuasa, masalah itu menjadi kecil bagi jemaat mula-mula. Tapi ada satu hal yang terus mereka doakan kepada Tuhan, karena itu sangat berhubungan dengan bagaimana mereka terus bisa memberitakan Injil, bisa memberitakan tentang Yesus Kristus. Di tengah ancaman, di tengah larangan yang keras dari para pemimpin agama dan pemerintahan. Lalu jemaat berdoa. Apa yang mereka doakan?
berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman. Jemaat berdoa, mendoakan pemimpin-pemimpin diberi Roh Kudus untuk berani terus memberitakan firman. Jadi memang tugas orang percaya mendoakan para pemberita Injil, para pendeta, supaya mereka berani memberitakan firman. Jangan cuma tunggu pendeta mau puji-puji kita, mau berkati kita dan lain-lain. Doakan juga pendeta, doakan para pemimpin agama supaya mereka berani bicara tentang kebenaran. Itu tugas yang terpenting dari pemimpin-pemimpin. Berani mengatakan kebenaran-kebenaran. Itu kan menjadi semacam indikator ya untuk melihat kalau seorang pemimpin berani katakan kebenaran, yakinlah Roh Kudus ada pada orang itu. Tapi kalau cuma cari-cari menyenangkan orang, saya tidak tahu. Tapi jelas fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita salah satunya ialah memberanikan kita bicara tentang kebenaran, terutama bicara tentang Yesus Kristus. Tapi bukan cuma itu yang mereka minta, ada permintaan kedua mereka, yaitu ulurkanlah tanganmu dan lakukan penyembuhan. Beri tanda-tanda, beri mukjizat-mukjizat. Jadi keberanian rasul-rasul memberitakan firman itu dikuatkan oleh mukjizat-mukjizat. Jadi kita lihat misalnya orang yang sudah lumpuh sejak lahir ini disembuhkan, itu mukjizat. Membuktikan bahwa khotbah Petrus itu benar. Bahwa Yesus berkuasa membangkitkan orang. Bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan orang. Bahwa Yesus berkuasa mengatasi segala hal. Jadi jemaat mula-mula menggabungkan dua hal itu. Yang pertama minta keberanian untuk memberitakan firman. Dan yang kedua Tuhan ulurkanlah tanganmu membuat mukjizat. Penyembuhan. Itulah doa mereka dan dikatakan di situ bahwa Roh Kudus turun atas mereka ketika mereka itu sedang berdoa. Dikatakan di ayat 31 ya. Dan ketika mereka sedang berdoa, dan doanya itu tadi ya memuja Allah, kemudian minta menjelaskan bagaimana ancaman, kemudian minta dua hal, beranikan para hambamu, buat tanda ajaib, tanda mujizat. Ketika mereka sedang berdoa itu di situ di ayat 31 dikatakan, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus memberanikan. Tapi perlu kita serius berdoa untuk ini. Ayo jemaat berdoa supaya pemimpin kita berani bicara kebenaran. Ayo jemaat berdoa supaya kita masing-masing berani bicara kebenaran. Kita harus mampu melawan kecenderungan umum dunia kita sekarang ini dengan suka menyebarkan berita-berita yang tidak benar, berita bohong, bercerita negatif tentang orang. Bukan itu tugas kita. Tugas kita bicara tentang kebenaran. Saudara-saudara, bayangkan kalau pergaulan kita entah di media sosial atau sehari-hari cuma diisi dengan ujaran-ujaran kebencian, merendahkan orang lain dan lain-lain. Tidak. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Kita berani katakan kebenaran, berani katakan tentang iman kita. Allah yang Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Melihat, Maha Hadir, dan Maha Mendengar. Dialah yang melindungi kita. Dan karena itu memang tidak perlu kita takut untuk mengatakan dan melakukan hal-hal yang benar. Lakukanlah kebenaran meskipun Anda tahu bahwa mungkin Anda sendiri yang melakukannya. Lakukanlah kebenaran, tidak usah tunggu disuruh atau dipuji. Karena kebenaran yang Roh Kudus tanamkan dalam dirimu, itu adalah kebenaran yang pasti. Tidak ada ragu-ragu, Roh Kudus memberani kamu percaya kepada Yesus dan melakukan firman-Nya. Amin.
Tuhan ku berserah jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikan terus, berikan ku firman-Mu. Curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Tuhan ku berserah jadi korban hidup, rohmu dan darahmu bakar sucikan terus, berikan ku firman-Mu. Curahkan kasih-Mu, pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Pakailah hidupku mengabarkan Injil-Mu. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyembah Dia melalui lagu-lagu. Sekarang marilah kita berdoa untuk malam ini. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau Allah atas hidup kami sungguh bersyukur karena kami dengar firman bahwa Engkau memberanikan para rasul, jemaat mula-mula, dan kami percaya Engkau pun memberanikan kami hingga hari ini. Pemimpin kami Kau beranikan, kami masing-masing Kau beranikan. Sekarang malam sudah datang menjadi bagian hidup kami atau jadwal kehidupan kami serahkan tubuh, jiwa, raga kami kepadamu. Kau lindungi kami pada malam hari ini. Tuntun kami sampai besok pagi. Dan dengan doa ini kami ingat juga saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa tidur karena berbagai masalah. Engkau juga akan menyertai mereka senantiasa dan lindungilah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sama-sama telah kita renungkan pada malam hari ini. Kiranya kita boleh semakin dikuatkan dan iman kita boleh semakin diteguhkan. Sampai berjumpa dalam program Lentera Malam selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.